Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak Dr. Andes Haji Edi Gunawan MPDI. Yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo dari jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati dari Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon Girimulyo, dari Kapolsek Koramil, dari Panewu, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari kantor wilayah Kementerian Agama dan Istimewa Yogyakarta, tokoh masyarakat, PJ Lurah Desa Jatimulyo, dan seluruh hadirin, baik yang hadir secara daring maupun yang hadir secara luring pada kesempatan kali ini, termasuk seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Urusan Agama Sedaerah Istimewa Yogyakarta, dan Penyuluh Agama Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan kali ini telah memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk bersama-sama melaksanakan satu agenda yang menjadi kebutuhan kita semuanya terkait dengan Desa Sadar Kerukunan, dan juga terkait dengan dengar pendapat dari warga masyarakat untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga dengan rasa syukur ini kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari wabah COVID-19, dan tetap dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili dari seluruh teman-teman panitia dan sekaligus dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama, mengaturkan selamat datang kepada Bapak Bupati, Bapak Kakanwil, dan juga Bapak Kepala Badan Kesbangpol dari Forum Kerukunan Umat Beragama DIY Kabupaten Kulon Progo, dan seluruh yang hadir baik secara daring maupun luring pada kesempatan kali ini. Teriring doa, semoga rahmat dan barokah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan untuk kita semuanya. Yang kedua, kami sangat mengaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan hadir untuk membersamai kita semuanya dalam rangka pencanangan desa ataupun kelurahan sadar kerukunan di daerah istimewa Yogyakarta, terlebih khusus di Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo pada kesempatan kali ini. Dan juga kita aturkan terima kasih pada Bapak Kakanwil yang juga telah rawuh bersama dengan kita, yang nantinya kita harapkan untuk memberikan arahan pada kita semuanya. Dan juga kita aturkan terima kasih pada seluruh jajaran pengurus FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Sekaligus juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu seluruh jajaran fasilitator dari Kesbangpol, dari Kapanewon Girimulyo, dan semua pihak yang memfasilitasi terkait dengan kegiatan Desa Sadar Kerukunan pada kesempatan kali ini. Semoga seluruh amal kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan pada kesempatan kali ini tercatat menjadi tambahan amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya yang ketiga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan kali ini banyak kekurangan, kekhilafan, termasuk pada saat ini bertempat di Desa Jatimulyo yang mungkin dalam beberapa waktu sinyal boleh jadi naik turun, Bapak Ibu yang dari bawah harus berkelok-kelok untuk menguji adrenalin, sehingga apabila banyak kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya di hadapan Bapak Bupati, Bapak Kakanwil, dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami aturkan beberapa hal.
Di antaranya bahwa desa ataupun Kalurahan Jatimulyo ini terdiri dari 7.118 jiwa yang terdiri dari 4 agama, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, beragama Katolik, dan beragama Buddha. Untuk yang agama Hindu memang di Kulon Progo sangat terbatas, hanya 5 kakak menurut informasi kemarin, sehingga untuk desa di semua Kabupaten Kulon Progo ya 4 agama ini beberapa hal yang begitu juga ketika ada kegiatan di agama Buddha yang dilakukan di beberapa wihara, itu juga dari teman-teman Kristen, Katolik, dan Islam juga ikut mempersiapkan, membantu, dan menjaga keamanannya. Dan demikian juga ketika ada kegiatan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan kegiatan keagamaan Islam yang lain, umat Kristiani, Kristen Katolik, dan umat Buddha itu pun juga nyengkuyung membantu dan menjaga keamanannya. Di sini nampak betul bahwa masyarakat Jatimulyo memiliki kesadaran untuk terus rukun, untuk terus bersatu. Harapan kita ini nanti benar-benar menjadi trendsetter untuk desa di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, bahkan mungkin untuk desa di seluruh Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini juga kita perlu aturkan potensi yang ada di daerah Jatimulyo sangat luar biasa, bahwa desa Jatimulyo telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, oleh Bapak Bupati, menjadi desa mandiri budaya. Artinya bahwa kultur budaya yang ada di Jatimulyo ini banyak hal yang perlu digali dan dikembangkan. Sekaligus juga potensi pariwisata sangat luar biasa, sehingga ke depan kami sangat berharap bahwa program Desa Sadar Kerukunan ini bukan hanya terkait dengan persoalan keagamaan, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Sehingga nantinya kita berharap dari unsur pariwisata juga bisa memberikan dukungan, dari persoalan budaya juga bisa memberikan dukungan, termasuk nanti dari sisi agama, ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan Islam, dan seterusnya, nantinya juga akan bisa menjadi bagian untuk sinergi pada kesempatan kali ini. Dengan gambaran itulah maka Desa Jatimulyo kita pilih untuk menjadi Desa Sadar Kerukunan di tahun 2021 ini. Tentu kita sangat berharap dengan Desa Sadar Kerukunan ini nantinya bukan hanya sekedar untuk rekonsiliasi konflik yang ada, tetapi lebih mengarah kepada pembentukan kesadaran pribadi, kesadaran kelompok, dan juga kesadaran lembaga yang ada di daerah Girimulyo ini. Dan kesadaran itu terwujud dalam bentuk pemikiran, pemahaman keagamaan, kemudian juga keyakinan beragama, sekaligus juga perilaku keagamaan, dan diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi sosial nyata, sehingga nantinya bahwa kerukunan bukan hanya berada di atas meja, tetapi betul-betul kita rasakan oleh masyarakat di daerah Jatimulyo, Girimulyo ini. Itulah yang menjadi harapan kita pada kesempatan kali ini, sehingga pada saatnya kita mohonkan arahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kita semuanya. Kemudian juga pada saatnya kita mohonkan pencanangan dari Bapak Bupati Kulon Progo terkait dengan Desa Sadar Kerukunan di Desa Jatimulyo, Kapanewon, Girimulyo, Kulon Progo ini. Teriring doa semoga dengan pencanangan ini nantinya bahwa masyarakat Girimulyo betul-betul memiliki vaksin, kalau dalam bahasa sekarang gitu ya, memiliki vaksin kekuatan diri untuk menjaga kerukunan sampai pada akhir hayatnya nanti. Itu harapan kita, karena persoalan konflik apabila terjadi itu lebih berbahaya daripada pandemi COVID-19. Oleh karena itu dengan Desa Kerukunan ini harapan kita menjadi vaksin, dan masyarakat Girimulyo nantinya akan memiliki kekuatan untuk terus membangun kerukunan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak khilaf salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kegiatan kali ini perlu kita aturkan sejenak bahwa diikuti dari seluruh
Kepala Kantor Kementerian Agama Saudara Istimewa Yogyakarta secara daring, kemudian Kepala KUA dan penyuluh juga secara daring. Untuk yang hadir di sini hanya beberapa peserta saja dalam rangka untuk mencegah penanggulangan atau mencegah penularan COVID-19. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, banyak khilaf, salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke hadapan Bapak Dr. Andes Haji BDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Haji Sutedjo, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Bapak Haji Muhammad Jamil, yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, Bapak Budi Hartono MSI, yang kami hormati Kepala atau Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Daerah Istimewa Jakarta, hadir Pak Nur Hartanto, ya, dan juga Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kulon Progo, Ketua dan seluruhnya Pak Agung dan teman-teman, dan juga Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Dirimulyo, dan juga Pak Neu ada dari oh, ada Pak Ternuhun, Pak Neu, kemudian Pak Lurah Jatimulyo dan seluruh perangkatnya, Forkom Pincam, Pak dan Kamil, Pak Kapolsek, kemudian Pak Kasubag Kota KUB, dan juga Bapak sekalian yang tidak bisa kita sebut satu-satu yang kami hormati. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat hidayahnya kita bisa dipertemukan silaturahmi dalam kegiatan pencanangan Desa Sadar Kerukunan di Desa Jatimulyo, Kapanewon Dirimulyo, Kabupaten Kulon Progo, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Bupati, Bapak dan Ibu saya hormati, yang pertama tentunya kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Jakarta ini tentunya ikut berbahagia bahwa pada kesempatan ini sudah bisa nanti akan dicanangkan terkait dengan Desa Sadar Kerukunan. Ini merupakan upaya kita yang terkait dengan kerukunan, lebih-lebih yang nantinya terkait dengan kerukunan umat beragama. Ya. Ini merupakan pilar dalam bangun kerukunan nasional. Alhamdulillah pada kesempatan ini banyak atau semua komponen mendukung kegiatan ini. Walaupun saya yakin Desa Jatimulyo ini sudah terwujudlah situasi dan kondisi yang rukun. Namun tentunya ketika pada kesempatan ini kita canangkan sebagai Desa Sadar Kerukunan, tentunya nanti harapan kita akan lebih efektif, lebih sistematis,
dalam rangka kita mencapai tujuan yang akan kita harapkan. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali pada seluruh komponen dan juga teman-teman semuanya terkait dengan program FKUP Daerah Istimewa Yogyakarta maupun program Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Ponorogo yang pada kesempatan ini sudah memprogramkan pencanangan ini. Kita tahu Bapak dan saya yang hormati pada akhir-akhir ini keprihatinan kita terkait dengan kita berbangsa dan bernegara ini kan banyak hal-hal yang kemudian sudah tidak sesuai dengan tujuan awal. Keprihatinan kita bersama para pimpinan tokoh-tokoh kita, yang pertama terkait kita rasakan bergesernya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, kita rasakan bersama. Kemudian juga keprihatinan kita yang terkait dengan upaya-upaya disintegrasi bangsa ketika soal kecil, kemudian dengan upaya-upaya dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, kemudian di blow up sedemikian rupa sehingga tanggapan-tanggapan dari warga negara yang kemudian membaca yang tidak tahu persis ya, persoalan sebenarnya ini kemudian rawan terhadap upaya-upaya atau terjadinya disintegrasi bangsa kita. Ya. Kemudian juga keprihatinan dengan kemandirian bangsa kita. Ya. Beberapa hal ini tentunya kita semua tentunya punya kewajiban untuk bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah kita bangun dengan syarafnya, diawali dengan dari pendahulu-pendahulu kita. Nah, walaupun tentunya ini sudah, kalau kita melihat sejarah sudah hampir 1 abad Indonesia merdeka, sudah 70, hampir 76 ya, tahun. Upaya-upaya untuk kemudian ada disintegrasi bangsa ini bisa kita pertahankan sampai sekarang. Namun tentunya kita semua tentunya juga berusaha bagaimana kemudian negara yang besar ini, negara yang luas ini tentunya harus kita pertahankan semaksimal mungkin dengan program-program yang harus kita lakukan karena untuk menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satunya terkait dengan bagaimana membangun sebuah kerukunan umat beragama. Karena yang namanya isu yang terkait dengan agama ini memang sangat sensitif sekali. Ketika ini ada percikan-percikan kecil kemudian ditiup cepat sekali membesar. Jadi tentunya harus kita antisipasi sedemikian rupa. Sehingga Bapak Ibu yang hormati, Pak dan saya hormati, ada beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang terkait yang pertama dalam rangka mendukung pencanangan Desa Sadar Kerukunan pada kesempatan ini. Ya, sampaikan bahwa Desa Jatimulyo sudah tidak diragukan lagi terkait dengan situasi dan kondisi yang ada pada kesempatan ini sudah rukun. Ya. Potensi-potensi yang dimiliki daerah ini sangat luar biasa. Penduduknya, warganya, saya kira semua sudah bisa melaksanakan ya, kehidupan sehari-hari secara damai. Namun tentunya dengan ini kita harapkan dengan pencanangan ini tentunya bisa kita lakukan program-program yang kemudian efektif dan sistematis. Ini yang pertama tentunya kita harus membuat program, ya program keharmonisan umat beragama jangka panjang. Artinya kita menyusun roadmap nanti yang kita tuju seperti yang kita harapkan bersama. Seperti yang sampaikan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Ponorogo tadi. Jadi kita tidak hanya untuk kemudian melakukan rekonsiliasi manakala ada persoalan-persoalan konflik. Namun tentunya bagaimana kita bisa membangun kesadaran
warganya, masyarakatnya, ya, untuk tetap hidup secara berdampingan, damai, walaupun di masyarakat ini yang terkait dengan perbedaan ini memang pasti ada, namun tentunya bisa saling menghormati, saling toleransi dan sebagainya. Nah ini kita harus membuat program jangka panjang bagaimana membangun sebuah masyarakat di Desa Jatimulyo ini, yang masyarakat tentunya masyarakat yang memiliki toleransi yang tinggi, kemudian terposelir tinggi. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini harus dibuat program jangka panjang yang tujuan akhirnya nanti dalam membangun sebuah kehidupan yang harmonis di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, upaya pembentukan tenaga fungsional pendamping kerukunan. Ini memang menjadi kewajiban kita bersama sebenarnya. Dari Kementerian Agama ini sudah mengatur berbagai tenaga, walaupun secara khusus ini memang belum ada. Kita mengangkat tenaga-tenaga yang kita tugaskan sampai ke daerah-daerah, para penyuluh, para penghulu, yang semuanya ini nanti kita sambil tugas yang terkait dengan misi kita, moderasi beragama. Bagaimana membangun sebuah masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama ini tentunya tidak ekstrim atau moderat kan gitu. Nah, ini tentunya menjadi misi kita bersama. Sebenarnya menjadi peluang kita sebagai Kementerian Agama untuk membentuk sebuah jabatan fungsional yang terkait dengan ini, kerukunan ini. Jadi jabatan fungsional kerukunan umat beragama. Sebenarnya ketika masyarakat ini betul-betul membutuhkan, kemudian tugas fungsi di Kementerian Agama ini kurang relevan, saya kira tidak ada salahnya kemudian kita membentuk sebuah jabatan tertentu yang memang khusus untuk bagaimana merawat kerukunan di sebuah wilayah. Sehingga ini tentunya nanti bersama-sama kita, lalu Kementerian Agama dengan Kementerian Daerah tentunya saling bersinergi. Bagaimana untuk ada semacam pendampingan, sehingga ketika perencanaan ini dilaksanakan tentunya tidak kemudian dilepas begitu saja, harus kita bersama-sama berdamping dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian pemerintah daerah, kemudian forum kerukunan umat beragama tingkat provinsi, tingkat kabupaten harus mendampingi. Sehingga tentunya ini dari Pak Lurah, kemudian dari perangkat yang lain, ini tidak merasa sendirian, dipantau, dievaluasi ya, setiap saat dipantau apakah program ini bisa berjalan dengan baik. Karena yang namanya evaluasi setelah program-program ditetapkan dan dilaksanakan, tentunya harus ada evaluasi. Apakah program sudah berjalan, apakah potensi yang ada ini sudah dioptimalkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, program pengembangan wawasan multikultural. Seperti kita sampaikan tadi bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang plural, ya, beraneka ragam, bineka tunggal ika, ya, bineka, ya. Banyak antara satu orang dengan orang lain saja berbeda, apalagi yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat gitu. Nah ini tentunya harus ada semacam program bagaimana internalisasi terkait dengan wawasan kebangsaan. Kalau kita ingin hidup di negara yang berdasarkan asas Pancasila, kita harus bisa berdampingan dengan orang lain. Kalau kita hidup di masyarakat harus siap untuk berdampingan dengan orang lain, harus saling menghormati, terposelir, tinggal rasa dan sebagainya. Nah ini wawasan kebangsaan. Kemudian selanjutnya menggali kearifan lokal. Ini tentunya harus diprogram juga, menggali kearifan lokal untuk menopang harmonisasi. Saya kira budaya-budaya kita sudah banyak yang kita rasakan hanya akhir-akhir ini, yang tadi kita sampaikan sudah mulai luntur lah gitu ya, budaya-budaya bangsa kita yang
sangat adiluhung ini di akhir-akhir ini kelihatannya juga mulai agak. Nah ini tentunya harus kita gali lagi budaya-budaya yang bisa membangun sebuah harmoni di masyarakat kita. Jadi ada program apa, nanti program apa. Sehingga ini tentunya yang terkait dengan program kerukunan ini bisa diprogramkan dalam dalam membangun sadar kerukunan ini. Ya. Kemudian potensi yang ada ini sebenarnya sangat luar biasa di negara kita, lebih-lebih di Kabupaten Ponorogo, lebih khusus di Jatimulyo, di Kapanewon, Girimulyo ini. Ya. Ini ada dari forum Yogyakarta ini banyak sekali Pak forum komunikasi yang terkait dengan kerukunan. Di tingkat provinsi FKUB juga ada, di tingkat kabupaten FKUB ada. Kemudian di tingkat provinsi mungkin di kabupaten juga ada yang terkait dengan FPUB. Itu juga forum yang bisa mendukung kerukunan keluarga. Kalau di Ponorogo waktu saya tugas di Ponorogo ada pemuda lintas agama begitu ya. Sekarang masih ada. Nah, ini juga forum-forum yang mendukung. Kemudian kalau di tiap provinsi ada Sri Kandi Lintas Iman yang terdiri dari ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu juga potensinya sangat luar biasa ketika bergabung dalam satu forum lembaga, kemudian menyusun program-program bagaimana bisa mengawal kerukunan ini. Ini juga sangat efektif sekali kita lihat. Nah ini tentunya forum-forum yang ada bisa dimanfaatkan. Ini potensi kita, saya kira di Ponorogo, lebih-lebih di Jatimulyo nanti ketika ada pendampingan dari FKUB, kemudian dari Kemenak, dari Pemda, ya kalau memang belum harus dibuat forum ini dalam rangka untuk mengawal. Ya, satu potensi yang kita miliki. Kemudian juga potensi yang kita miliki yang lain adalah berbagai kearifan lokal budaya kita. Tadi kita sampaikan yang sudah kita rasakan selama ini adanya budaya-budaya kebersamaan kita. Misal sambatan, gotong royong, kemudian dan sebagainya itu kan salah satu upaya ketika setiap orang itu sering melakukan kumpul-kumpul, ini salah satu sarana komunikasi. Ketika komunikasi semuanya bisa cair, hal-hal yang awalnya ini agak privat kemudian sudah mencair kan gitu. Ini sebagai salah satu upaya kita atau potensi yang kita miliki tentunya. Kemudian potensi yang selanjutnya yang ketiga adalah bahwa setiap saat dari pemerintah itu selalu mendampingi, ya, mendampingi masyarakat yang membangun sebuah upaya ikhtiar membangun sebuah kerukunan, apakah itu dari pemerintah daerah, kemudian dari Kementerian Agama. Nah, ini tentunya yang setiap saat mendampingi, memonitor, ini tentunya menjadi potensi tersendiri. Dan banyak potensi yang lain tentunya yang ini kemudian bisa kita manfaatkan untuk membangun sebuah wilayah, sebuah desa untuk membangun sadar dan kerukunan ini. Ketika masyarakat sadar, masyarakatnya sadar akan kerukunan, kemudian menjadi wilayah itu harmonis, apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan, semuanya pasti bisa berjalan dengan mudah. Namun sebaliknya manakala kalau wilayah ini hanya kemudian terjadi situasi yang tidak harmonis, banyak gesekan di sana sini, konflik di sana sini, kapan kita akan membangun bangsa kita? Nah ini tentunya harus kita bersama-sama. Barangkali ini beberapa hal kita sampaikan. Tentunya pada kesempatan saya berharap betul kepada Bapak dan sekalian, lebih-lebih nanti pengarahan dari Pak Bupati terkait dengan bagaimana Desa Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo ini bisa betul-betul bisa melaksanakan pembangunan di bidang desa sadar kerukunan ini. Kemudian dari berbagai pihak komponen, apakah itu nanti Badan Kes Pampol, kemudian kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo,
juga dari Pak Bincang, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, seluruh kita semuanya ya saling bahu-membahu bagaimana nanti bisa membangun sebuah desa kerukunan yang pada kesempatannya akan kita canangkan sebagai desa sadar kerukunan. Barangkali ini saja beberapa hal yang kita sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Banyak khilaf yang salah, kami mohon maaf dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, berkah dalam, Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Adi Gunawan MPDI, yang kami hormati Direktur Pusham UII atau perwakilan dari Pusham UII, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Bapak Haji Muhammad Wahid Jamil SAG NPD, yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo Bapak Budiantono, yang saya hormati pimpinan dan segenap anggota FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadinah Bisa Rawuh Tenun, yang saya hormati pengurus FKUB Kabupaten Kulon Progo, yang saya hormati Bapak Forkompim Kap Kirmulyo oleh Panewu, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, serta para kepala KUA, khususnya KUA Kirimulyo tentu saja, Bapak Ibu para peserta baik yang rawuh di sini secara luring maupun Bapak Ibu peserta pertemuan ini meskipun secara daring di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan juga Kulon Progo. Mengawali sambutan ini, izinkan tiada lupa kami menyertai Bapak Ibu sekalian bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan serta kesempatan sehingga bisa mengikuti acara pada hari ini, yaitu acara pencanangan Desa Sadar Kerukunan serta dengar pendapat tokoh lintas agama dalam menjaga kerukunan umat beragama yang harmonis. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sesungguhnya kalau kita bicara sadar kerukunan itu tentu maknanya yang tumbuh dari nurani kita masing-masing. Nah, menyadari perlunya kerukunan itu sesungguhnya hakikatnya kita itu menyukai kebersamaan. Orang kalau menyukai kebersamaan berarti sesungguhnya sadar bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Apakah ada di antara kita yang mampu menyatakan saya bisa hidup sendiri tanpa kerjasama dengan orang lain? Kalau ada, itu artinya kita menentang takdir.
Mengapa? Karena Allah saja menciptakan manusia pertama, Kanjeng Nabi Adam. Ternyata Allah kemudian mencipta manusia kedua, Ibu Siti Hawa. Kalau kita maknai, sesungguhnya Allah pun merasa bahwa Adam itu tidak bisa hidup sendiri, maka diperlukan teman. Maka kemudian diciptakan manusia kedua yang bernama Siti Hawa. Jadi kalau saya menganggap bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, itu adalah takdir ilahi. Jadi kalau kita menentang, ya berarti kita itu menentang takdir. Kemudian kalau dipandang dari sisi ilmu duniawi, kita itu sudah membuktikan bahwa sejak awal mula terbentuknya manusia secara biologis, embrio calon bayi itu sudah membutuhkan bantuan orang lain kok. Embrio calon bayi itu hanya bisa tumbuh sebagai bayi sempurnanya seorang bayi itu karena mendapatkan suplisi sari makanan dari orang lain, dari ibunya yang mengandungnya. Kalau tidak mendapatkan suplisi sari makanan dari ibunya yang mengandungnya, embrio bayi ini kan tidak bisa tumbuh secara sempurna sebagai seorang bayi yang kemudian nanti setelah 9 bulan 10 hari akan lahir. Kalau di sini usia kandungan bayi itu kan masih 9 bulan 10 hari kan ya Pak? Meskipun kadang-kadang ada yang koyak-koyak pilih jadi batang sasi kebentuk lahir, tapi itu bayi-bayi di Amerika, bukan Ameriki. Kalau Ameriki ini masih 9 bulan 10 hari. Lalu tahu ya Pak? Alhamdulillah. Nah, bayi lahir itu pun sudah membutuhkan bantuan orang lain Pak. Paling tidak apa mbah dukun, apa bu bidan, apa dokter, apa siapa. Bayi lahir ceprot, bu nek lahir ceprot apa pun. Kalau dia mengira-kira ngendika bayi lahir cengel, itu sudah membutuhkan bantuan orang lain. Dia keluar dari rahim ibu penuh dengan darah dan cairan yang kemudian perlu dibersihkan, yang membersihkan orang lain. Ketika kemudian harus diusahakan yang bisa hangat, kemudian diberi popok, grito, diselimuti dan lain sebagainya, ya hangat dan seterusnya. Bayi itu kan juga tidak bisa bikin popok sendiri, grito sendiri, butuh orang lain. Nanti ketika sudah beranjak jadi anak-anak, masa bayi sudah lewat jadi anak-anak, juga perlu pakaian. Dia juga belum bisa bikin pakaian sendiri, perlu orang lain yang bikin pakaian. Sampai kemudian waktunya masuk sekolah, bayi itu juga nggak bisa bikin sekolah sendiri, butuh pemerintah yang membuatkan sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sampai orang meninggal pun itu tetap membutuhkan bantuan orang lain. Napa bapak ibu yang jadi mulya niki sampun nate preso mayit mlaku dhewe nang jaratan. Golek kuburane. Mboten nonton to nggih? Mayit nang makam ya mesti digotong wong liya. Mayit ya ora iso gawe makam sendiri, sing gawe nggih tiyang sanes.
Kalaupun sederek-sederek kula ngirim mulya mriki sampun wonten ingkang saking ampuhe saking sugih yuk sumber, aku wis ora butuh bantuan dan kerjasama orang lain. Aku iso urip dhewe. Mergo kekayaannya sudah luar biasa. Yo nek ditakon yo njing nek pecah pripun napa jenengan iso gawe makan? Ya saurunge mati aku gawe makan dhewe dhisik. Nggih nek gawe makan dhewe nggih saged nek isih urip. Nek njuk pun mati napa jenengan iso mlaku dhewe nang makannya. Ya saurunge mati aku nyemplung dhewe dhisik. Nggih upama jenengan saurunge mati nyemplung dhewe dhisik njuk mati sing ngurugi sapa? Ya saurunge mati wong aku sugih aku gawe robot to. Robot kuwi kok sing ngurugi aku. Nah, robot niku ora perlu sing ana sing ngejet remote control supaya robot ki bergerak. Napa jenengan wis dadi mayit iso ngejet remote control? Akhirnya habis jawabannya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Dari sisi ilmu keduniawian, sosiologis itu pun sudah terbukti bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Perlu kerjasama dengan orang lain. Inilah hakikatnya kerukunan menurut saya. Kesadaran akan kerukunan itu pasti dan harus bermula dari kesadaran bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Nah, orang yang tidak suka kerukunan itu artinya orang itu tidak sadar bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, merasa dirinya bisa hidup sendiri, padahal itu menentang takdir ilahi dan tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta secara sosial bahwa mulai dari embryo bayi sampai mati kita butuh orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya desa sadar kerukunan ini penting untuk kita sesungguhnya untuk mengingatkan kita sekalian pada kesadaran bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri tadi. Sesungguhnya seperti itu. Nah, memang manusia itu kanggonan lali, menungso menika kanggonan sangganan lali. Napa malih kaya niku sing ora nganggo ali-ali iki gampang lali jeneng. Nah, itulah pentingnya ada niki sadar berdesa, sadar kerukunan untuk saling mengingatkan. Kita itu bisa mudah lupa. Nah, kalau kita masih ada orang lain ini yang perlu mengingatkan siapapun di antara kita yang lupa bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dasar dilaksanakannya kegiatan pada hari ini sesungguhnya mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas pimpinan daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, pendirian rumah ibadah. Serta kalau di Kulon Progo kita sudah menerbitkan peraturan Bupati nomor 52 tahun 2020 tentang pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat. Di Pergub itu, Pergub 52 tahun 2020 itu dibedakan antara tempat ibadat dan rumah ibadat. Nah, itu diatur dengan jelas oleh Pergub nomor 52 tahun 2020 tersebut. Di Kabupaten Kulon Progo juga telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang kita legalkan, legalitasnya adalah dengan SK Bupati nomor 347
A/2018 tentang pembentukan forum kerukunan umat beragama. Juga seperti tadi sudah diilustrasikan oleh Bapak Kakanwil bahwa di Kulon Progo juga telah terbentuk forum pemuda lintas agama yang merupakan binaan dan bentukan dari FKUB Kulon Progo. Jadi setelah FKUB Kulon Progo terbentuk dengan SK Bupati tahun 2018 itu, maka FKUB dalam upaya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya ini juga membentuk forum pemuda lintas agama ini. Dan kegiatan forum lintas agama ini sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan, termasuk diantara pernah menyelenggarakan kemah bersama pemuda lintas agama, pernah mengadakan suatu aktivitas sosial pemuda lintas agama ini, forum pemuda lintas agama ini. Nah, inilah berbagai upaya yang dilakukan. Pemuda lintas agama yang merupakan binaan dan bentukan dari FKUB Kulon Progo yang beranggotakan para pemuda Kulon Progo dari berbagai lintas agama dengan berbagai kegiatan yang memberikan edukasi akan pentingnya kerukunan, khususnya bagi generasi muda. Deklarasi atau pencanangan ini bukan dalam rangka sekedar rekonsiliasi konflik yang mungkin terjadi atau potensi konflik. Kita ketahui bersama bahwa di Kulon Progo boleh dikatakan tidak ada konflik agama, tapi hal ini sebagai upaya mempertegas komitmen bersama untuk menjaga kerukunan. Oleh karena itulah istilah yang dipakai adalah sadar kerukunan. Maknanya seperti yang kami sampaikan pada awal atur kami tadi. Kesadaran mencerminkan sebuah pengetahuan, pemahaman, keyakinan pribadi maupun kelompok, dan di situ terdapat kontrol diri dan keadaan normal atau ideal. Tersirat juga keseriusan merawat dan menjaga kerukunan. Kesadaran pemerintah dalam merawat kerukunan perlu diapresiasi, namun kesadaran pemerintah saja tidaklah cukup. Perlu peran aktif masyarakat agar program dan pendekatannya tidak terkesan top down. Pelibatan masyarakat penting karena masyarakatlah yang paling mengerti konteks wilayah, yang paling merasakan manisnya kerukunan, dan juga yang paling merasakan dampak secara langsung apabila kerukunan itu hilang. Situasi rukun tidak datang dengan sendirinya. Kerukunan bisa tetap lestari karena adanya keseimbangan, keadilan, dan nilai-nilai luhur yang disepakati bersama. Mayoritas masyarakat Indonesia jauh dari konflik terbuka dan merasakan kerukunan tanpa harus bersusah payah. Akhirnya banyak mengemukakan anggapan persoalan kebinekaan, toleransi, dan kerukunan sudah selesai. Padahal dinamika sosial selalu berubah dan potensi konflik adalah bagian dari dinamika itu sendiri. Konflik adalah keniscayaan, artinya tidak ada masyarakat yang lepas dari potensi konflik. Potensinya masyarakat yang sadar kerukunan bagaikan orang yang sudah mendapatkan vaksin, seperti Pak Kakang Kemenang tadi menyampaikan. Mereka mempunyai antibodi yang merespon secara otomatis ketika potensi penyakit ketidakrukunan tadi muncul atau penyakit konflik itu muncul. Makna sadar kerukunan adalah mau menciptakan keadaan selaras, tenang, tentram, tanpa perselisihan, dan bersatu dalam arti saling membantu. Jadi kalau kita sudah sadar akan kerukunan,
maka virus yang namanya konflik tadi sewaktu-waktu muncul menyerang kita itu sudah imun, sudah kebal, sudah tahan, karena kita sudah punya vaksin, sudah ada vaksin di dalam diri kita, yaitu kesadaran tadi, sadar kerukunan tadi. Sadar kerukunan bermula dari kesadaran bahwa kita itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kerjasama dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, sadar kerukunan juga berarti ada kontrol dari masing-masing kita, sanggup membawa diri, bisa menyesuaikan diri dengan keragaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan dari kebinekaan, dari keanekaragaman, dari kemajemukan. Nah, oleh karena itu memang kerukunan ini menjadi satu hal yang mutlak yang harus kita tanamkan sebagai sebuah kesadaran pada diri kita masing-masing segenap bangsa Indonesia. Kesadaran adalah kunci pengendalian diri, dan pengendalian diri membutuhkan pengetahuan terhadap yang berbeda agar terbangun kesalingan atau saling dan rasa empati sesama. Bapak Ibu hadirin sekalian, deklarasi Desa Sadar Kerukunan launching hari ini bahasa lainnya deklarasi, tapi ini bukan deklarasi pencalonan pilihan lurah ini. Karena di Ponorogo ini nanti September ada 68 kelurahan yang akan mengadakan pemilihan lurah, termasuk Jatimulyo ini ya Pak. Ini juga akan ada pemilihan. Ini bukan deklarasi calon ini, bukan, tapi deklarasi atau pencanangan Desa Sadar Kerukunan. Ini menunjukkan adanya komitmen antara pemerintah dan masyarakat. Jika melihat Jatimulyo, maka beragam agama ada di wilayah Kelurahan Jatimulyo ini. Hal ini merupakan bentuk perjanjian sosial, pemahaman bersama dalam rangka tertib sosial. Eksistensi masjid, gereja, pura dalam satu komplek adalah simbol kerukunan dan menjadi infrastruktur untuk membangun toleransi. Tidak pernah ada catatan konflik dalam pengelolaan 3 rumah ibadah yang saling berdekatan. Lestarinya kerukunan dalam kemajemukan merupakan cerminan mutu kesadaran keagamaan dan keadaban masyarakat dalam keperbedaan. Menjaga kearifan lokal berarti menjaga kerukunan. Nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk tradisi dan norma sosial dapat memperkuat modal sosial dan kerukunan. Upaya menjaga kearifan lokal bisa dimulai dari lingkup keluarga, penggunaan bahasa Jawa untuk komunikasi misalnya, apalagi dengan bahasa kromo adalah contoh kearifan lokal yang harus dijaga. Penggunaan bahasa lokal akan menjadi tata bahasa kehidupan yang terekspresikan dalam perilaku, cara berpikir, dan cara membawa diri. Bahasa lokal kita, bahasa Jawa, itu pun ternyata ada pembedaan-pembedaan. Ada bahasa Ngoko, ada bahasa kromo saja, ada kromo Madyo, kromo Inggil. Ini ada tata krama dalam adat lokal, kearifan lokal. Penggunaan bahasa lokal akan menjadi tata bahasa kehidupan yang terekspresikan dalam perilaku, cara berpikir, dan cara membawa diri. Jadi orang kalau menguasai tata krama, menguasai bahasa lokal, menguasai tata krama, sopan santun, kalau orang Jawa ya unggah-ungguh, ini akan ikut
mengkondisikan seseorang itu menjadi orang yang sadar akan kerukunan. Jatimulyo mampu menumbuhkan kesadaran tentang kerukunan, toleransi karena masyarakat yang terbuka. Contohnya tadi sudah disebutkan baik oleh Pak Kakan Kemenak Kabupaten maupun Bapak Kakan Wil. Ini saya rasa itu fakta real yang ada di Jatimulyo. Bapak Ibu sekalian, dalam era keterbukaan informasi dan digitalisasi menjadikan masyarakat modern yang terbuka adalah keniscayaan. Keterbukaan tidak hanya untuk toleransi, akan tetapi juga untuk menghindarkan diri dari ancaman disinformasi, bahkan distorsi, bahkan lebih jauh lagi disharmoni. Ini jangan sampai. Menjadikan masyarakat modern berarti menjadi individu yang mempunyai kontrol diri. Individu yang otonom adalah individu yang melakukan kebaikan berdasarkan kesadaran dan kehendak hati, bukan karena intervensi atau untuk membanggakan diri. Masyarakat terbuka bukan berarti meninggalkan tradisi, akan tetapi masyarakat yang mampu melakukan integrasi antara tradisi dan modernisasi. Kalau saya sering mengatakan orang itu ya perlu idealisme, tapi juga perlu realisme. Idealisme bisa melahirkan kata-kata gantungkanlah cita-cita Anda setinggi bintang-bintang di langit. Tapi realisme mengingatkan kita bahwa bagaimanapun kaki kita harus tetap berpijak di bumi. Itu mengawinkan antara idealisme dan realisme. Bapak Ibu sekalian, membiarkan pikiran dan hati tertutup berarti membiarkan relung jiwa berkabut. Kalau cermin hati dan pikiran tertutup akan gelap, segala cahaya kebenaran akan terpental. Oleh karena itulah kegelapan hati dan pikiran harus diterangi dengan jalan cahaya. Satu-satunya jalan adalah terbuka. Cahaya, sinar, nur, tejo, itu kan sama. Jadi Anda perlu cahaya, sinar, nur, dan tejo. Kalau ingin menjadi manusia terbuka. Kalau iman merupakan cahaya, maka setiap orang beriman harus memancarkan cahaya. Dan hal ini juga hanya bisa dilakukan jika ada keterbukaan. Keterbukaan bisa diusahakan dengan memperluas ruang perjumpaan. Kalau ingin kita memerlukan perjumpaan, artinya kita memerlukan orang lain lagi. Memperluas jaringan, memperluas jangkauan pertemanan, serta memperkuat semangat kebinekaan. Inilah Bapak Ibu sekalian poin-poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Kami yakin Bapak Ibu sekalian pada hakikatnya, pada prinsipnya sudah sependapat dengan yang saya sampaikan. Namun dunia ini isinya bukan hanya kita, masih ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang lain yang apakah sudah punya pemahaman seperti itu atau belum. Inilah bagian dari tantangan kita, pekerjaan rumah kita, dan marilah kita sama-sama merasa mempunyai keterpanggilan moral untuk mengajak semua orang ini bisa betul-betul punya sadar kerukunan. Bapak Ibu dan sekalian, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kegelapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dengan berbagai harapan, ungkapan, statement yang kami sampaikan tadi, maka seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka desa atau Kelurahan Jatimulyo ini saya canangkan sebagai desa sadar kerukunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan berkah dan inayahnya kepada kita sekalian, serta selalu meridhoi setiap usaha kita. Amin. Sekian, terima kasih. Santi Om.
Namo Buddhaya, salam berkah dalam rahayu. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pencanangan desa sadar kerukunan ditandai dengan pemukulan kenonjaban oleh Bupati Kulon Progo didampingi Kanwil, Kepala Kesbangpol dan Kepala Kemenang Kulon Progo. Dilanjutkan dengan penandatanganan penetapan desa sadar kerukunan. Kapal kau empat hari itu orang bu, komateti. Berikutnya sesi foto bersama. Dilanjutkan penyerahan secara simbolis bantuan stimulan desa kerukunan yang akan diserahkan oleh Bupati Kulon Progo kepada penjabat Lurah Jatimulyo. Kami persilahkan didampingi oleh Kepala Kemenang dan Kepala Kesbangpol. Ibu Bapak yang kami hormati, selesai sudah seluruh rangkaian acara pencanangan desa sadar kerukunan. Sebelum acara ditutup, kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membawakan acara. Marilah acara ini kita tutup dengan berdoa sesuai dengan keyakinan